Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 1141-1150. Bab 1141 Gunung Berbentuk Naga. Sambil menunggu rumah Kaisar Abadi dibuka, Wu Yun telah mundur. Bagaimanapun, menerobos kultivasi tingkat keempat secara terus-menerus tampaknya sederhana, tetapi kenyataannya, persyaratan dasar Wu Yun juga sangat ketat. Tanpa dasar kokoh yang dia miliki di masa lalu, betapapun hebatnya suplemen tersebut tidak akan dapat membantunya melampaui kultivasi tingkat keempat dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, ia harus menghabiskan waktu lama untuk menstabilkan budidayanya. Hanya dengan cara inilah terobosan cepat ini tidak berdampak apapun pada jalur kultivasinya di masa depan. Duduk ini berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Pada hari ini, suara Yu Miaocheng terdengar dari luar pintu. Ada apa, Presiden? Wu Yun membuka pintu dan menyambut Yu Miaocheng ke dalam kamar. Saya pikir dia akan menanyakan saya tentang terakhir kali lagi. Tapi saya tidak menyangka ternyata tidak. Sebenarnya, Yu Miaocheng bukannya tidak mau bertanya. Dia datang menemui Wu Yun beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Namun Wu Yun selalu membicarakannya secara samar-samar, jelas Wu Yun tidak ingin mengatakannya. Oleh karena itu, meskipun dia penuh keraguan, sulit untuk terus bertanya. Tidak apa-apa, datang dan temui kamu. Yu Miaocheng melambaikan tangannya, lalu berkata, ngomong-ngomong, aku akan memperkenalkan 2 orang kepadamu. Siapa mereka? Wu Yun terkejut. Saat dia melihat orang itu datang, mata Wu Yun tiba-tiba berbinar. Ia sudah lama ingin mengenal orang tersebut, namun tak pernah sempat. Tak disangka, hari ini ia justru berinisiatif mencarinya. Orang yang datang bukanlah orang lain. Pahlawan pipilah yang membantu Wu Yun di konferensi dandan. Dan presidennya, Pi Laoxia. Tentu saja, meski mereka saling kenal, Yu Miaocheng tetap memperkenalkan mereka satu persatu. Wu Yun juga menundukkan tangannya dan memberi hormat, saya telah bertemu Presiden Pi. Kemudian dia memandang pahlawan pipi dan berkata, saudaraku, terima kasih atas bantuan Anda di konferensi dandan. Saya ingin datang dan mengucapkan terima kasih, tapi aku tidak menyangka kamu selangkah lebih maju dariku. Aku sungguh malu. Pipi Daxia sangat optimis dan terlihat memiliki karakter anak-anak. Dia tertawa dan berkata, oh, mengapa kamu begitu peduli? Saya tidak tahu apa yang telah saya bantu. Yang paling penting adalah kekuatan Anda sendiri. Bahkan jika saya tidak membantu Anda masih dapat mencapai hasil ini. Itu benar. Ini adalah separuh kunciku. Percuma aku mengambilnya, jadi aku akan memberikannya padamu saja. Saat dia mengatakan itu, dia melihat pipi Daxia mengeluarkan kunci yang dia miliki sebelumnya. Diperoleh dengan Wu Yun dari cincin penyimpanan. Berikan setengah kuncinya kepada Wu Yun. Harus dikatakan bahwa langkah ini sekali lagi membuat Wu Yun melihatnya dengan kagum. Di dunia ini, sangat sedikit orang yang bergeming menghadapi ketenaran dan kekayaan. Apalagi anak muda seperti pipi Daxia bahkan lebih jarang lagi. Dia bisa saja menggunakan separuh kunci ini sebagai alat tawar-menawar untuk membiarkan Wu Yun membawanya ke rumah Kaisar Abadi. Karena tanpa separuh ini, meskipun Wu Yun memiliki 2,5 lainnya, mustahil untuk masuk. Di luar dugaan, ia justru menyerah atas inisiatifnya sendiri. Dari sini terlihat bahwa karakter dari hero pipi ini pastinya bagus. Dia adalah orang yang memahami kebenaran secara mendalam dan tahu bagaimana membuat pilihan. Dalam hal ini, Wu Yun hanya membuat keputusan. Yaitu membawa pahlawan pipi ke rumah Kaisar Abadi. Sebenarnya Wu Yun awalnya punya rencana ini, namun inisiatif pahlawan pipi untuk datang ke pintu semakin memperkuat idenya. Namun tak ayal, keputusan Wu Yun juga membuat para pahlawan pipi, termasuk Yu Miaocheng dan Pi Laoxia, sedikit tercengang. Mereka jelas tidak menyangka Wu Yun akan membuat keputusan yang begitu tegas. Namun karena hal ini juga sangat baik untuk hero pipi. Keputusan ini pun membuat pertemuan mereka kali ini menjadi reuni yang membahagiakan. Namun, sebelum pergi, Yu Miaocheng memberitahu Wu Yun. Pergi ke lantai pertama Istana Kaisar Abadi kali ini mungkin tidak semudah yang dibayangkan. Setelah mengetahui bahwa semua kekuatan besar di 10 negara bagian telah tiba di kota Luoxiangzu demi urusan rumah Kaisar Abadi. Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Awalnya, dia mengira hanya dia yang memiliki kunci yang bisa memasuki lantai pertama mansion. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia yang memiliki kuncinya hanya bisa masuk lebih awal dari yang lain. Setelah Wu Yun menggunakan kunci untuk membuka lantai pertama mansion tersebut akan dibuka sepenuhnya dalam waktu 2 hari. Pada saat itu, gelombang besar orang akan menyerbu masuk. Tampaknya ketika saatnya tiba,
kita tidak hanya harus menghadapi bahaya yang ada di dalam mansion itu sendiri. Masuknya orang pasti akan menimbulkan perkelahian yang gila-gilaan, nampaknya perjalanan ini tidak sedamai yang dibayangkan. Tapi ketika Wu Yun terkejut, dia mendengar Yu Miao menjadi tercerahkan lagi. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ada 3 lantai di kediaman Kaisar Abadi. Setiap lantai memiliki kontrol ketat atas budidaya. Di lantai pertama, hanya penggarap alam Yuan He yang diizinkan masuk. Mereka yang alam budidayanya melebihi alam Yuan He diizinkan masuk. Orang-orang di tingkat ke-9, bahkan jika mansion dibuka, tidak dapat menembus perisai pelindung. Setelah mendengar ini, pupil Wu Yun bersinar lagi. Baginya, ini adalah kabar baik. Di dalam wilayah Yuan He, bukankah itu berarti fisiknya yang tak terkalahkan akan ikut berperan? Meskipun dia saat ini hanya berada di alam Yuan He tingkat ke-5, dalam hal kekuatan tempur aslinya. Hanya saja agak sulit untuk berurusan dengan kultivator tingkat 9 dari alam Yuan He. Melintasi tingkat ke-3 dan dalam tingkat ke-8 dari alam Yuan He, itu pasti akan menyapu. Lao Xia dan aku berniat masuk untuk membantumu, tapi kami tidak bisa masuk. Jadi, jika waktunya tiba, kamu dan Pipi harus bekerja sama satu sama lain. Mendapatkan harta karun itu nomor 2, dan bisa melarikan diri tidak terluka adalah hal yang paling penting. Dimengerti. Menghadapi kata-kata Yu Miao Cheng, Wu Yun kembali. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya tiba waktunya rumah Kaisar Abadi Naga Kekaisaran dibuka. Di bawah kepemimpinan Luo Sufeng, semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dou dan bergegas ke tempat kediaman Kaisar Abadi berada. Tentu saja, beberapa orang sudah pergi lebih dulu. Sama seperti Feng Jiuchu, Bai Siyu dan lainnya, mereka sudah pergi. Tempat ini berada di pegunungan bernama Gunung Longsing tidak jauh dari kota Luoxiang. Dikatakan bahwa seekor naga asli pernah tinggal di sini, dan kemudian dibawa pergi oleh Kaisar Abadi Yulong. Sebelum Kaisar Abadi Yulong naik, dia kembali ke tempat ini lagi dan membangun rumah Kaisar Abadi. Dilihat dari kejauhan, pegunungan ini benar-benar terlihat seperti naga raksasa yang bercokol di bumi, megah dan megah. Namun, mereka bukanlah orang pertama yang datang. Di bawah pegunungan, sekelompok besar orang telah tiba lebih awal. Orang-orang ini adalah orang-orang yang disebutkan sebelumnya yang berasal dari 10 negara bagian dan berasal dari berbagai kekuatan besar dan kecil. Secara kasar, selain para tetua yang datang bersama murid-muridnya, sebenarnya ada ribuan anak muda yang baru saja membicarakan tentang Yuan dan budidaya alam. Selain itu, banyak dari pemuda alam Yuan He ini telah mencapai alam Yuan He tingkat ke-9. Bahkan banyak orang yang hanya selangkah lagi menuju kondisi pencerahan. Sebab, kali ini Istana Kaisar Abadi hanya membatasi budidaya, berapapun usianya. Dalam situasi seperti itu, Wu Yun juga sedikit mengernyit, sepertinya ini agak rumit. Dan orang-orang ini mungkin juga telah mengetahui bahwa hanya Wu Yun yang memiliki kuncinya, jadi mereka semua memandangnya dengan mata yang sedikit cemburu dan sangat bermusuhan. Namun, Wu Yun tidak peduli. Karena dia tidak mengenali orang-orang ini, dan selain itu, dia sudah lama terbiasa bersikap bermusuhan, jadi itu tidak masalah baginya sama sekali. Tapi ada beberapa orang mencolok yang sekilas diperhatikan Wu Yun. Mata orang-orang ini tidak hanya bermusuhan, tapi penuh dengan niat membunuh. Bab 1142 Rumah Besar dan Istana muncul. Wu Yun mungkin mengenali 3 orang ini. Ada satu untuk Feng Jiuchu, satu untuk Bai Siyu, dan satu untuk Li Yingfeng. Tentu saja, jumlahnya lebih dari 3, dan ada banyak remaja yang berdiri di samping mereka bertiga. Kalau dipikir-pikir, ini semua adalah teman dari 3 orang di negara bagian dan kotanya masing-masing. Karena setelah mengetahui apa yang dilakukan Wu Yun di turnamen dandan, dia pun menjadi marah kepada Wu Yun dan ingin membunuh Wu Yun. Namun, Wu Yun hanya melirik orang-orang ini dan tidak menganggapnya serius. Ada banyak orang yang ingin membunuhnya, dan dia tidak peduli apakah jumlahnya lebih atau kurang. Selain itu, mereka tidak berani mengambil tindakan sekarang. Lagi pula, bukan rahasia lagi bahwa Wu Yun dibawa pergi oleh Penatua Feng dari Istana Danhun di depan umum. Jika mereka berani membunuh Wu Yun di depan semua orang, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri begitu berita itu sampai ke telinga orang-orang di Istana Danhun. Oleh karena itu, jika mereka ingin membunuh Wu Yun, mereka harus menunggu sampai memasuki Istana Kaisar Abadi Yulong. Namun, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanya berada di alam Yuan He tingkat ke-9. Meski bisa memberi tekanan pada Wu Yun. Tapi selama mereka tidak bertabrakan langsung dengan mereka dan ingin membunuh Wu Yun, mereka masih sedikit tertinggal. Terlebih lagi, Wu Yun, yang memegang kunci di tangannya, memasuki rumah Kaisar Abadi 2 hari sebelum mereka. Apakah mereka bisa mengejar ketinggalan saat itu masih menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, Wu Yun tidak terlalu peduli.
Dia mengalihkan pandangannya dari kerumunan dan menatap ke arah gunung berbentuk naga di depan. Namun yang aneh adalah pada saat ini, pegunungan berbentuk naga masih normal, dan kediaman Kaisar Abadi Naga Kekaisaran tidak terlihat. Saat Wu Yun terkejut. Namun tiba-tiba saya mendengar serangkaian seruan yang tidak merata dari kerumunan. Pada saat yang sama, saya merasakan aura energi yang agung, berpusat pada gunung berbentuk naga, dan dilepaskan ke segala arah. Aura energi yang sangat agung, ini. Perhatian, mundur dulu, Istana Kaisar Abadi, yang terletak di bawah pegunungan berbentuk naga, akan segera lahir. Sebelum Wu Yun dapat menyelesaikan suaranya yang terkejut, sebuah pesan tiba-tiba sampai ke telinganya. Terdengar suara Luo Sufeng. Pada saat yang sama, saya merasakan lengan saya ditarik dengan keras oleh suatu kekuatan yang kuat. Seluruh orang itu segera terbang kembali. Ternyata Yu Miaocheng melihat Wu Yun masih di tempatnya dan mengulurkan tangannya untuk membuatnya mundur. Pada saat yang sama, Wu Yun juga menemukan bahwa kerumunan besar yang berdiri di kaki gunung juga berada di kam terpisah dan buru-buru mundur. Sebelum mereka bisa berdiri tegak, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Yang terjadi selanjutnya adalah guncangan hebat di tanah dalam jarak setidaknya beberapa ratus mil. Para praktisi alam Lingkong dan alam Yuanhe ini hampir tidak dapat memperoleh pijakan. Murid-murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah sudah terhuyung-huyung dan bahkan tidak dapat berdiri dengan kokoh. Tapi bukan itu saja. Melihat ke atas, saya melihat pegunungan berbentuk naga yang luas dan megah di depan saya, seperti naga sungguhan yang merangkak di tanah. Itu terjadi setelah ledakan yang mengejutkan. Itu terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Seolah terbelah dua oleh pedang kuat tanpa terlihat, tebing dan jurang muncul di langit. Segera setelah itu, pegunungan berbentuk naga itu terbagi menjadi dua bagian oleh kemunculan tebing dan jurang yang tiba-tiba, masing-masing membentuk perkemahannya sendiri. Tanah di kedua sisi mundur ke kedua sisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat tanah menyusut, jurang tebing di tengahnya semakin membesar. Hanya dalam belasan tarikan napas, retakan sebelumnya telah berubah menjadi selebar puluhan kaki. Dan sumber energi agung itu berada tepat di bawah tebing dan jurang. Terlihat pasti ada harta karun yang sangat mengerikan yang tersembunyi di bawahnya. Sebenarnya, tidak perlu terlalu banyak berpikir, karena mereka ada di sini untuk kediaman Kaisar Abadi Yulong hari ini. Maka Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa kenyamanan ini pasti menyembunyikan rumah Kaisar Abadi. Tanah yang berguncang barusan pasti merupakan tanda bahwa Istana Kaisar Abadi akan segera muncul. Suara gemuruh tidak pernah berhenti. Dan kekuatan robeknya retakan tebing tidak melambat sama sekali. Pemandangan di depan mereka membuat semua orang ngeri dengan metode luar biasa Kaisar Abadi Yulong Senior. Saya juga menantikan momen ketika rumah Kaisar Abadi muncul. Termasuk Wu Yun, hal yang sama juga terjadi. Berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk mengubur reruntuhan rumah besar jauh di bawah tanah. Cara yang sama, sejauh ini dia hanya melihatnya sekali. Itu adalah menara iblis 9 lantai di benua selatan. Tempat pendiri sekte penjinak binatang juga terkubur jauh di bawah tanah. Benua selatan pada masa itu bukanlah benua selatan seperti sekarang ini. Ribuan tahun yang lalu di benua selatan, ada beberapa orang kuat yang tak terkalahkan yang berlari melintasi seluruh benua. Di bawah kepemimpinan orang-orang kuat itu, benua selatan yang asli tidak kalah dengan benua utara dalam hal reputasi. Pendiri sekte penjinak binatang adalah salah satu dari sedikit orang yang memimpin benua selatan menjadi terkenal di seluruh benua. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia saat itu. Pada saat yang sama, hal itu juga memberi Wu Yun pemahaman lain tentang Kaisar Abadi peningkatan naga di depannya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Kaisar Abadi Yulong paling tidak adalah orang yang kuat di tingkat puncak alam transformasi roh tingkat ke-9. Tapi sekarang tampaknya lebih dari itu. Sementara Wu Yun sedang berpikir keras. Tiba-tiba, saya mendengar seruan lagi dari kerumunan di depan. Wu Yun juga tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat ke jurang tebing. Tiba-tiba pupil matanya mengecil. Dia bergumam, apakah akhirnya sampai di sini? Pada saat ini, guncangan di bumi dan pegunungan perlahan-lahan melambat. Suara guntur di langit perlahan menghilang. Di bawah jurang tebing, keberadaan besar naik sedikit demi sedikit. Hal pertama yang muncul dari tanah adalah kepala naga emas besar. Seperti kehidupan, kepala naga ini sepertinya memiliki semacam sihir. Sekilas saja membuat semua orang merasa terintimidasi. Tak lama kemudian, sebuah istana megah dan kuno bangkit sepenuhnya dari tanah. Istana kuno ini begitu besar hingga memenuhi seluruh jurang tebing sebelumnya yang lebarnya puluhan kaki. Dan bahkan tampaknya bukan itu saja. Mungkin ini hanya lapisan pertama. Jauh di bawahnya, ada lantai 2 dan 3 yang lebih besar lagi. Mari kita bicara tentang bagian istana kuno yang menarik perhatian ini. Memberikan perasaan agung, misterius dan tidak berani menghujat.
Di saat yang sama, dimulai dengan kepala naga emas yang besar dan hidup. Tubuh naga yang panjangnya beberapa ratus kaki mengelilingi seluruh istana yang terlihat. Tubuh naga, sisik naga, cakar naga, dan ekor naga. Setiap bagiannya seperti naga sungguhan, dan tidak terlihat ukirannya sama sekali. Faktanya, ada rumor bahwa naga asli yang menempati istana Kaisar Abadi Naga Kekaisaran tidak diukir. Tapi itu terjadi setelah naga asli yang menduduki Gunung Longsing diserahkan oleh Kaisar Abadi Yulong. Ketika Kaisar Abadi Yulong naik, naga sejati ini juga meninggalkan tubuhnya di sini, dan jiwa naga mengikuti Kaisar Abadi Yulong dan naik ke dunia peri. Tentu saja ini hanya rumor yang belum ada verifikasinya, dan hanya sedikit orang yang mempercayainya. Namun, ketika semua orang melihat relief naga asli yang terlihat nyata di depan mereka. Namun saya mulai mempertanyakan gagasan ini. Jika diukir, apakah benar terlihat seperti ini? Seperti makhluk hidup, dan pupil Wu Yun tiba-tiba menegang. Faktanya, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang lebih berharap bahwa ini adalah tubuh naga asli selain Wu Yun. Jika itu benar-benar sisa tubuh naga asli, bukankah itu pembawa terbaik untuk kondisi energi roh bela diri Shenlong di dalam dirinya? Setelah terintegrasi, tidak ada keraguan bahwa Shenlong Wuhun miliknya akan mengalami perubahan kualitatif lainnya. Bab 1143 Bantuan Naga Asli. Tak lama kemudian, bumi berhenti bergetar. Segala sesuatu di sekitar telah kembali normal. Dan rumah Kaisar Abadi di depan mereka juga muncul di depan mata semua orang. Di atas rumah dan istana ini, selain patung relief berbentuk naga yang terlihat nyata, terdapat sedikit petunjuk tentang kekuatan naga sungguhan. Hal yang paling menarik mungkin adalah pintu megah dan megah di pintu masuk istana. Tentu saja, di pintu masuk gerbang istana, ada dua lapisan perisai energi nyata yang menghalangi jalan semua orang. Lapisan perisai pertama ini adalah perisai energi untuk menghalangi masuknya semua orang. Hanya Wu Yun, yang memegang 3 kunci, yang dapat membukanya. Tentu saja, ada cara lain, yaitu membuka paksa. Namun, jika ingin menerobos dengan paksa, ada syarat yang fatal, yaitu tingkat kultivasi orang yang menerobos dengan paksa setidaknya harus melampaui Kaisar Naga Yuxian saat itu. Faktanya, hal ini tidak mungkin terjadi. Jangan katakan apakah masih ada orang di benua Manghuang saat ini yang mampu melampaui Kaisar Abadi Yulong dalam budidaya. Dan meskipun ada orang nomor 1, orang-orang sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti rumah besar dan istana. Sedangkan untuk perisai lapis kedua digunakan untuk menyeimbangkan persaingan. Hanya orang dengan tingkat kultivasi di bawah alam Yuan He yang dapat melewati perisai kedua ini. Setiap kultivator yang telah melampaui alam Yuan He dan berani menginjakan kaki di sana akan segera hancur berkeping-keping oleh badai pembunuhan yang tersembunyi di dalam perisai energi ini. Tidak perlu mencoba, karena ini sudah diketahui. Tapi itu tidak penting, yang penting saat ini, mata semua orang tertuju pada Wu Yun. Meskipun mereka tidak sabar untuk masuk, mustahil bagi mereka tanpa Wu Yun. Selain itu, dibutuhkan waktu 2 hari setelah Wu Yun membuka gerbang istana sebelum perisai energi di luar benar-benar hilang. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa menunggu Wu Yun membukanya sendiri. Meski harus menunggu 2 hari, namun jika lebih awal, 2 hari kemudian juga akan lebih awal. Tentu saja, bukan berarti tidak ada yang berpikir untuk mengambil ketiga kunci itu langsung dari Wu Yun. Faktanya, hampir semua orang pernah mempunyai pemikiran seperti itu pada satu waktu atau yang lain. Namun, aku hanya bisa memikirkannya. Pertama, sekarang jelas bahwa di belakang Wu Yun adalah Yu Miao Cheng, serta selusin alkemis yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8. Kedua, tampaknya lelaki tua pipi dari kota Shizu juga berniat melindungi Wu Yun. Ketiga, di belakang Wu Yun adalah istana Danhun. Begitu Wu Yun disentuh tetapi tidak dapat disembunyikan dari orang lain, niscaya itu akan menghancurkan diri sendiri. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengambil paksa kunci dari tangan Wu Yun saat ini. Namun, di bawah tatapan penuh semangat semua orang, Wu Yun sepertinya tidak berniat membuka pintu masuk. Matanya tertuju pada patung relief naga asli yang bercokol di istana. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak memperhatikan mata siapapun. Dia hanya menatap kelegaan naga yang asli, alisnya berkerut, seolah sedang berpikir keras. Keadaan ini berlangsung lama, dan orang-orang yang menunggu menjadi tidak sabar. Bahkan Yu Miao Cheng dan Pilau Xia memandang Wu Yun dengan curiga. Mereka mungkin sudah menebak apa yang dipikirkan Wu Yun, tapi diam-diam mereka menggelengkan kepala. Meskipun mereka tidak berbicara, mata mereka saling memandang seolah-olah sedang bertanya satu sama lain. Pernyataan tentang tubuh naga asli hanyalah rumor yang tidak dapat dipercaya, apakah anak ini masih menganggapnya serius? Tapi meski dia berpikir begitu, dia tidak mendesak Wu Yun. Beberapa waktu berlalu. Akhirnya,
Beberapa orang yang tidak sabar di antara kerumunan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wu Yun, cepat buka pintu masuknya. Tunggu apa lagi? Lihatlah relief naga asli. Apakah masih bisa dibangkitkan? Benar-benar bodoh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia mendapat tempat pertama di turnamen dandan. Rumornya sangat ajaib. Sekarang aku mulai ragu apakah rumor itu benar atau salah. Aku juga sangat curiga. Itu hanya legenda, apakah dia menganggapnya serius? Aku tidak tahu apa yang kamu lihat. Orang-orang ini datang khusus ke kediaman Kaisar Abadi Naga Kekaisaran. Dia tidak menghadiri konferensi dandan hari itu, dia juga tidak menyaksikan tindakan menakjubkan yang dilakukan Wu Yun. Saat ini, mau tak mau aku mempunyai keraguan di hatiku. Tentu saja, hanya mereka yang belum menyaksikannya dengan mata kepala sendiri yang akan meragukannya. Mereka yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri tidak akan pernah mempertanyakannya. Namun sebagian besar orang yang datang kali ini belum menyaksikan sendiri konferensi Doudan. Tak lama kemudian, obrolan dan cemoohan di antara kerumunan semakin keras. Beberapa orang bahkan mengajukan permintaan aneh. Luo Shufeng diminta untuk mengadakan turnamen dandan lagi. Orang seperti Wu Yun yang cukup bodoh bahkan percaya pada legenda tidak layak mendapat tempat pertama. Dalam hal ini, Luo Shufeng dan yang lainnya tidak berdaya. Faktanya, Wu Yun memang sedang melakukan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun saat ini. Memanggil. Tapi saat ini, tiba-tiba, sambil mendesis, Wu Yun naik ke udara dan terbang langsung menuju mansion dan istana. Semua orang akhirnya menghela nafas lega dan diam-diam mengira SB akhirnya berhenti linglung dan akhirnya bergerak. Dan mata mereka juga menatap Wu Yun dengan tidak memihak. Tapi segera, sekali lagi ada keributan frustrasi dari kerumunan. Bahkan banyak orang yang berteriak dengan marah. Karena mereka tidak melihat apa yang mereka harapkan. Saya pikir Wu Yun akhirnya menemukan jawabannya, dan kali ini melangkah maju untuk membuka perisai pelindung. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun tidak hanya tidak berniat membuka perisai pelindung. Dia duduk bersila kurang dari 30 meter dari istana. Saat ini, seseorang berteriak dengan marah, Wu Yun, jika kamu tidak ingin masuk, jangan tunda semua orang. Buka perisai pelindung dengan cepat. Jika kamu tidak masuk, kami tetap ingin masuk. Aku sangat yakin, apa yang dia lakukan. Mungkinkah dia? Apakah kamu benar-benar ingin belajar sesuatu dari relief berbentuk naga ini? Ini sungguh aneh. Suara pria itu tidak terdengar. Selesai, tapi di tengah perkataannya, dia tiba-tiba berhenti. Bukan hanya dia, murid semua orang terbuka lebar saat ini. Menatap ke depan dengan tidak percaya. Sorot matanya sama ketakutannya seperti dia melihat hantu di siang hari. Aum. Tiba-tiba, auman naga yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Itu membangunkan semua orang yang terpana dan terpana. Sungguh, itu, ya Tuhan, yaitu, naga, itu benar-benar. Rumor? Itu tidak, itu salah, benar, rumor itu benar adanya. Semuanya, mereka semua berbicara dengan tidak jelas, memandang ke langit di atas istana. Saya melihat bahwa pada saat ini, sebenarnya ada seekor naga sungguhan dalam bentuk energi, berjalan di udara di atas istana. Lihatlah ke bawah pada semua makhluk hidup. Setelah terkejut sesaat, semua orang menahan napas. Setelah melihat naga asli ini dalam bentuk energi nyata. Mungkin setiap orang yang hadir mempunyai pikiran yang kosong, seolah-olah mereka sedang banyak berpikir, namun mereka sepertinya tidak memikirkan apapun. Kemungkinan besar itu adalah kondisi korsleting. Lihatlah Wu Yun yang duduk bersila di tanah dengan sedikit senyuman di bibirnya. Tidak sulit menebak kalau naga asli ini tiba-tiba muncul di atas istana. Tidak ada keraguan bahwa ini wajar. Bab 1144 Penggabungan Sisa Tubuh dan Semangat Bela Diri. Ya, inilah roh naga ilahi di tubuh Wu Yun. Pada saat ini, hal itu terungkap di depan semua orang, tetapi Wu Yun bukannya tidak takut diketahui. Tetapi karena ada relief naga asli di hadapannya saat ini, meskipun roh naga muncul. Kebanyakan orang akan mengira rumor itu benar dan naga asli muncul. Mungkin tidak ada yang menyangka kalau itu keluar dari tubuh Wu Yun. Faktanya, itu benar. Pada saat ini, pemahaman semua orang menjadi segar kembali. Rumor yang mereka anggap mustahil ternyata menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, mereka juga mulai mengajukan pertanyaan. Rumah Kaisar Abadi Naga Kekaisaran telah muncul sebelumnya, dan seorang pria muda dengan kunci masuk. Tapi kenapa belum pernah ada yang mengetahui rumor rahasia naga asli ini sebelumnya? Ketika dia tiba di tempat Wu Yun, dia menarik perhatiannya. Mungkinkah dia sudah mengetahui sesuatu? Dengan kata lain, apa yang bisa dilihatnya dari kelegaan ini? Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang jauh melebihi orang biasa? Pada saat ini, ketika semua orang merasa ngeri dengan pemandangan di depan mereka, mereka juga mengubah pemahaman mereka tentang Wu Yun.
Mereka mulai percaya bahwa rumor luar biasa tentang Wu Yun di konferensi Doudan pasti benar. Setidaknya, pemandangan di hadapannya bisa membuktikannya. Wu Yun saat ini adalah satu-satunya orang yang bisa membuat naga itu tampak suci. Tapi bagaimana mereka bisa menebak bahwa ini adalah naga sungguhan yang menampakkan dirinya? Jelas itu hanya roh naga dewa di tubuh Wu Yun. Sekalipun tubuh naga asli ini nyata, tidak ada teori perwujudannya. Karena jiwa naganya telah pergi bersama Kaisar Abadi Naga. Adapun mengapa Wu Yun tiba-tiba melepaskan roh naga ini? Itu karena, dalam momen singkat itu, Wu Yun secara mengejutkan merasakan ada hubungan yang tak terlukiskan namun nyata antara relief naga asli dan roh naga dewa di tubuhnya. Pada saat yang sama, ini juga merupakan alasan mengapa Wu Yun mengamatinya dengan saksama begitu lama, dan bahkan bermeditasi di tempat. Namun, kerja keras akan membuahkan hasil. Pada saat ini, Wu Yun dapat menyimpulkan bahwa tubuh naga asli ini memang nyata. Dan Wu Yun juga sangat yakin bahwa apapun yang terjadi, dia harus menemukan cara untuk membiarkan roh naganya mengambil tubuh ini. Setelah roh bela diri naga dewa dan tubuh fisik ini menjadi satu, keduanya menjadi sangat cocok. Pada saat itu, efektivitas tempur Shenlong Wuhun akan meningkat setidaknya setengahnya, atau bahkan lebih. Namun, masalah terbesar yang dihadapi Wu Yun saat ini adalah bagaimana menggabungkan bentuk energi roh naga dengan sisa tubuh fisik naga asli. Pertama, keduanya bukanlah hal yang sama. Begitu terintegrasi, akan ada penolakan bahkan reaksi balik. Jika ada yang tidak beres, kemungkinan besar tubuh naga asli dan roh naga dewa akan terluka. Bahkan jika itu adalah hasil terburuknya, keduanya mungkin akan hancur. Karena itu, roh naga telah melayang di atas istana saat ini dan tidak melakukan gerakan lain. Wu Yun harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Dengan kata lain, ia harus menemukan cara untuk meminimalkan keseriusan masalah tersebut. Namun, untuk sementara, tidak ada cara yang lebih baik. Hei, nak, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Tidak tahu bagaimana harus mengambil tindakan. Tundukkan saja kepalamu, ucapkan beberapa kata manis kepadaku, dan aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, terdengar suara lonceng penciptaan ilahi berbunyi pelan. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Berhentilah menulis dan bergeraklah dengan cepat. Mungkin karena dia sudah terbiasa dengan hal itu, Wu Yun tidak terlalu sopan terhadap lonceng penciptaan ilahi. Meskipun lonceng penciptaan ilahi telah membantunya berkali-kali sebelumnya, lonceng itu juga telah menipunya berkali-kali. Lebih penting lagi, itu karena Wu Yun selalu merasakan hal itu. Kemunculan bajingan tua ini di tubuhnya adalah sebuah konspirasi. Tentu saja, lonceng penciptaan ilahi juga sudah terbiasa, tidak peduli sikap Wu Yun, dia tidak pernah marah. Dia tertawa dan berkata, dengan cara ini, setelah memasuki tempat ini nanti, saya dapat membawa Anda untuk menemukan semua harta yang berguna di dalamnya, tetapi syaratnya adalah Anda harus memberi saya setengahnya. Setengah. Mata Wu Yun berkedut, orang ini benar-benar membuka mulutnya seperti singa. Kenapa, kamu tidak mau? Aku mengajarimu cara memadukan naga asli, lalu aku mengajakmu menemukannya. Apakah setengah bagiannya terlalu banyak? Ayo, kamu bisa mengerjakannya sendiri, aku pergi untuk tidur. Oke, aku berjanji padamu. Tidak, tidak mungkin. Kali ini lonceng penciptaan ilahi memegang tangan, Wu Yun tidak punya pilihan. Bagaimanapun juga, sisa tubuh naga asli di depannya terlalu penting bagi roh naga sucinya. Hehe, itu benar. Lonceng penciptaan ilahi tersenyum seolah konspirasinya telah berhasil, dan berkata, dengan cara ini, nanti kamu akan. Apakah ini cukup? Wu Yun hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru terkejut. Dia selalu berpikir ini adalah masalah yang sangat rumit, tapi dia tidak menyangka akan sesederhana itu. Jika itu masalahnya, dia pasti bisa memikirkannya jika dia memikirkannya sebentar. Persetan denganmu. Dalam hatinya, Wu Yun mengutuk secara diam-diam, dan dia merasa telah ditipu lagi. Tapi tidak ada jalan lain, saya sudah berjanji sebelumnya, saya khawatir sudah terlambat untuk kembali melakukannya. Ketika saatnya tiba, bajingan tua itu akan marah dan benar-benar putus asa, yang akan mempersulit semua orang. Pada titik ini, Wu Yun tidak punya pilihan selain menerima kehilangan bodoh ini. Tiba-tiba, Wu Yun melambaikan telapak tangannya, dan roh bela diri yang memangsa diam-diam muncul. Menuju tubuh naga asli yang bercokol di istana. Segera, roh bela diri yang memangsa digantung di kepala naga besar dari tubuh naga asli. Di bawah kendali Wu Yun, itu mulai berjalan lambat. Saya merasakan dengan jelas bahwa ada energi yang lemah namun nyata di dalam tubuh naga asli. Itu dimakan sedikit demi sedikit oleh roh bela diri yang memangsa. Lonceng penciptaan ilahi memberitahu Wu Yun cara melakukannya, dan itulah yang sebenarnya terjadi. Caranya sangat sederhana, cukup gunakan Devouring Martial Spirit untuk melahap seluruh sisa energi aura di tubuh naga asli.
Pada saat itu akan menjadi sesuatu yang tidak memiliki pemilik, memungkinkan Shenlong Wuhun untuk bergabung sesuka hati. Waktunya berlangsung sekitar 100 napas, dalam sekejap, tangan kanan Wu Yun yang terangkat tiba-tiba ditarik. Jiwa bela diri yang tertelan juga kembali ke tubuhnya. Kekuatan yang tersisa di tubuh naga sejati telah ditelan seluruhnya. Tentu saja, pada saat ini, di mata orang-orang di sekitarnya, mereka mulai mempertanyakan Wu Yun lagi. Karena mereka tidak bisa melihat jiwa bela diri yang tertelan. Apa yang bisa mereka lihat adalah Wu Yun tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan kemudian mengambilnya kembali setelah beberapa saat. Perilaku itu membingungkan untuk sementara waktu. Tapi tindakan yang tidak bisa dijelaskan inilah yang sangat menguntungkan Wu Yun. Dalam sekejap, pikiran Wu Yun bergerak, dan roh naga ilahi meraung dengan liar. Setelah melayang di udara sejenak, dia bergegas menuju tubuh naga asli. Ah! Naga suci akan kembali ke tubuhnya. Seseorang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Tapi saat ini, ada senyuman cerah di sudut mulut Wu Yun. Dia bisa merasakannya, sukses. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Hanya perlu beberapa saat agar roh naga dewa bisa menyatu sempurna dengan tubuh naga asli. Bisa dibayangkan ketika roh naga mengambil tubuh naga asli dan kemudian meninggalkan istana. Adegan memasuki tubuh Wu Yun lagi akan sangat mengerikan. Bab 1145 Peningkatan Budidaya, Undangan. Karena itu adalah pemahaman semua orang. Naga tidak mungkin mendengarkan manusia. Bahkan kecil kemungkinannya untuk menyerah pada manusia dan mau menjadi bawahan orang lain. Meskipun ada pengecualian. Namun sepanjang sejarah benua Manghuang. Selain Kaisar Abadi pengendali naga dengan bakat luar biasa dan budidaya setinggi langit, tidak pernah ada orang lain. Namun, jelas Wu Yun akan segera menjadi orang kedua yang mengejutkan. Mungkin, naga yang diserahkan Wu Yun agak berbeda dari arti penyerahan yang sebenarnya. Karena roh naga ini bermula dari wujud naga bumi dan terus mengikuti Wu Yun. Sedikit demi sedikit, dia mengikuti Wu Yun dan perlahan berubah menjadi dirinya yang sekarang. Tapi itu tidak masalah karena tidak ada yang tahu. Benar saja, seru semua orang. Dalam sekejap, hanya terdengar suara gemuruh yang keras. Relief naga asli sepanjang ratusan kaki awalnya bercokol di luar istana. Dia benar-benar hidup kembali. Mungkin ukurannya cocok dengan Shenlong Wuhun. Segera, panjangnya dengan cepat menyusut dari beberapa ratus kaki menjadi sekitar 10 kaki. Raungan naga itu mengguncang langit. Mungkin itu karena aku telah memperoleh tubuh baru yang nyata untuk diriku sendiri. Shenlong Wuhun sangat bersemangat. Sambil mengaum, ia melintas dan menari dengan liar di udara. Melangkah di udara sungguh menyenangkan. Jelas sekali bahwa roh naga ilahi telah terintegrasi sempurna dengan tubuh naga asli. Pada saat yang sama, Wu Yun sudah bisa merasakannya dengan sangat jelas saat ini. Dibandingkan dengan bentuk energi sebelumnya, Shenlong Wuhun jauh lebih kuat. Tentu saja kekuatan Shenlong Wuhun akan berdampak langsung pada Wu Yun. Mereka saling melengkapi. Oleh karena itu, tingkat kultivasi Wu Yun langsung meningkat satu tingkat pada saat itu. Mencapai alam Yuan He tingkat ke-6. Ini mengejutkan Wu Yun. Saya pikir itu hanya perpaduan sederhana, dengan roh naga fisik. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas tempur Shenlong Wuhun di pertempuran masa depan. Tanpa diduga, hal itu dapat membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya. Sungguh luar biasa, luar biasa. Semua orang yang hadir, kecuali Wu Yun, melihat pemandangan ini dalam keheningan. Bukannya mereka tidak mau berkata apa-apa, hanya saja mereka tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan keterkejutan di hati mereka saat ini. Setelah beberapa saat, Wu Yun tersenyum tipis. Berkomunikasi dengan roh naga ilahi yang sedang bersenang-senang di udara melalui kesadarannya. Oke, hampir selesai, saatnya kembali. Kepala naga agung Shenlong Wuhun mengetuk pelan. Kemudian berputar beberapa kali di udara, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya, yang melesat langsung ke tubuh Wu Yun. Dia, sang naga, memasuki tubuh, dia. Mungkin, adegan sebelumnya hanya mengejutkan semua orang. Namun pemandangan di depan mereka benar-benar membuat mereka tercengang. Adegan yang mereka anggap paling mustahil ternyata terjadi di depan mata mereka. Naga asli yang mengikuti Kaisar Abadi Yulong memasuki tubuh Wu Yun. Dengan kata lain, ia telah bersedia untuk menyerah kepada Wu Yun. Apa itu mungkin? Jawabannya tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang pria dengan alam Yuan He bisa membuat naga dewa sejati rela menyerah? Namun nyatanya, hal ini sudah terjadi. Tentu saja, sebagian orang mungkin juga curiga bahwa ini hanya kebetulan. Bagaimana tingkat budidaya Wu Yun bisa membuat naga sungguhan rela menyerah? Namun, ketika mereka melihat peningkatan mendadak Wu Yun di kultivasi tingkat pertama, keraguan seperti itu hilang. Ini bukan suatu kebetulan, ini benar. Dengan bantuan Shenlong, Wu Yun secara langsung meningkatkan kultivasinya satu tingkat.
Ini tidak bisa dipalsukan dengan cara apapun. Pada saat ini, semua orang sekali lagi memandang Wu Yun dengan kagum. Mereka yang pernah menanyai Wu Yun sebelumnya semuanya tercengang. Dan mereka yang mengetahui Wu Yun begitu kuat sebelumnya bahkan lebih iri. Karena bakat Wu Yun mungkin tidak hanya terletak pada alkimia. Mungkin, dalam hal kultivasi, bakatnya bahkan lebih mengerikan. Jika tidak, coba orang lain. Dalam waktu kurang dari 2 hari, ia meningkat menjadi 5 tingkat kultivasi saat berada di alam Yuanhe. Setidaknya orang-orang yang hadir, termasuk Feng Jiuchu dan Bai Xiu, yang mengaku jenius, berpikiran sama. Bahkan jika mereka diberi hal yang sama sekali tidak mungkin mereka bisa mencapai level Wu Yun. Terlebih lagi, kebanyakan orang mungkin tidak mau mengakuinya. Faktanya, Wu Yun adalah manusia kedua yang menyerah kepada naga dewa setelah Kaisar Abadi Yulong. Bahkan tampaknya Wu Yun bahkan lebih baik dari Kaisar Abadi Yulong. Karena ketika Kaisar Yulong mencapai langkah ini, dia sudah berada di puncak kultivasinya. Tapi sekarang Wu Yun hanya berada di alam Yuanhe. Namun, Wu Yun bertindak dengan cara yang sangat menonjol. Mungkin hal itu akan menimbulkan kekaguman dan kecemburuan sebagian orang. Namun seringkali, saya takut balasannya adalah kemarahan, kecemburuan, dan bahkan niat membunuh. Ketika segala sesuatunya menjadi ekstrim, hal itu harus dibalik. Beberapa orang akan menyerah kepada orang-orang terkenal, tetapi beberapa orang mau tidak mau akan menyanyikan sebaliknya. Ini adalah teorema yang telah ada selama ribuan tahun. Namun, bagi Wu Yun, sikap orang-orang ini terhadapnya tidaklah begitu penting. Karena dia tahu meskipun dia tidak melakukan ini, masih banyak orang di antara kerumunan yang menginginkan nyawanya. Melakukan hal ini hanya akan menambah jumlah orang yang ingin membunuhnya. Jadi mengapa tidak? Saat ini, di belakang Wu Yun, ada yang kaget, mempertanyakan, mengagumi, dan tentu saja lebih iri dan marah. Menghadapi tatapan ini, Wu Yun hanya membuang muka. Lalu dia berjalan ke arah Yu Miaocheng dan Pilau Xia. Dia membungkuk dan berkata, "Dua presiden, aku akan masuk dulu." Setelah mengatakan itu, dia menarik pipi Hiro kembali. "Ayo, ikut aku." "Oh, oke. Yu Miaocheng dan Pilau Xia berada di sana. Juga terdiam karena kaget. Mereka baru sadar ketika Wu Yun memanggil mereka. Hal yang sama juga terjadi pada pipi Daxia, bahkan dia lebih dilebih-lebihkan. Dia mencubit wajahnya dengan keras lalu mencubit lengannya. Tampaknya berulang kali menegaskan apakah pemandangan tadi adalah mimpi. Namun yang jelas, ini bukanlah mimpi. Saat Wu Yun berjalan menuju perisai pelindung istana, orang-orang di sekitarnya perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Namun, tidak banyak orang yang terkejut karena pipi Daxia dan Wu Yun masuk bersama. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa pahlawan pipi juga memegang setengah dari kuncinya, dan selama dia tidak setuju, Wu Yun tidak akan bisa masuk. Selain itu, dia dan Wu Yun sepertinya memiliki hubungan yang baik, jadi wajar jika mereka pergi bersama. Namun, tak lama kemudian, Wu Yun melakukan sesuatu yang mengejutkan mereka. Setelah Wu Yun berjalan maju lebih dari 10 langkah, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Luo Yumeng, apakah kamu ingin berkumpul?" Pertanyaan seperti itu di luar dugaan semua orang. Saat memasuki rumah Kaisar Abadi, orang yang masuk lebih dulu akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan harta karun. Siapa yang cukup bodoh untuk meminta orang lain datang dan berbagi? Tapi sepertinya memang ada orang bodoh seperti itu. Wu Yun adalah. Pada saat ini, bahkan Luo Yumeng dan Luo Sufeng tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Wu Yun akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Faktanya, ini bukan karena alasan lain. Pertama, Wu Yun merasa Luo Yumeng memiliki kepribadian yang baik, setidaknya dia bukan gadis yang licik. Dan gurunya, Luo Sufeng, juga orang baik. Tidak masalah membawa Luo Yumeng bersamaku sedikit. Kedua, dia cantik, jadi Anda tidak perlu melakukan sesuatu padanya. Namun merupakan keputusan yang baik juga untuk memiliki seorang gadis cantik sebagai pendamping sepanjang perjalanan, untuk menghibur mata Anda. Namun ia tidak pernah menyangka jawaban Luo Yumeng hampir membuat Wu Yun tersandung. Tanpa sadar, diam-diam aku bertanya pada diriku sendiri di dalam hatiku. Apakah saya tertinggal atau apa? Apakah wanita saat ini berpikiran terbuka? Bab 1146 menjemput pacar secara cuma-cuma. Ketika semua orang terkejut karena Wu Yun ingin membawa Luo Yumeng ke rumah Kaisar Abadi. Tiba-tiba Luo Yumeng bertanya, "Kamu benar-benar ingin menerimaku?" "Ya," Wu Yun mengangguk. Namun kata-kata Luo Yumeng selanjutnya hampir membuat Wu Yun tersandung. "Apakah kamu menyukaiku? Kamu membawaku masuk karena kamu ingin mengejarku, kan?" "Yah, kamu baik sekali, aku setuju untuk bersamamu." Tidak, aku." Saat ini, ekspresi Wu Yun menjadi kaku.
Saya tidak pernah menyangka Luo Yumeng akan begitu terbuka, dia benar-benar berbeda dari penampilan sebelumnya. Dia belum pernah melihatnya mengatakan lebih dari sepatah kata pun kepada siapapun sebelumnya. Tanpa diduga, pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba melihat Luo Shufeng berdiri di samping Luo Yumeng, tersenyum lebar dan mengulurkan tangan untuk membelai dagu dan janggutnya dengan lembut. Perasaan aneh muncul secara spontan. Apakah Luo Shufeng sudah mengira dia akan melakukan ini? Apakah ini konspirasi lain? Dan semua orang di sekitar mereka juga saling memandang dengan kaget. Mereka bingung mengapa Wu Yun ingin membawa Luo Yumeng bersamanya. Namun jika ingin mendapatkan kecantikan, maka itu belum pasti. Bagaimanapun, penampilan Luo Yumeng tidak bisa dikatakan sebagai wanita tercantik di 10 negara bagian. Namun bisa juga dikatakan sebagai keindahan yang indah dan tiada taraf. Wajar jika pemuda seperti Wu Yun yang baru saja mulai jatuh cinta melakukan berbagi seperti ini demi mendapatkan senyuman dari seorang wanita cantik. Ayo pergi, mulai sekarang, aku akan menjadi pacarmu. Pada saat ini, Luo Yumeng mengambil beberapa langkah ke depan, berjalan ke Wu Yun, dan berbisik. Ini. Wu Yun tergagap, seolah ingin menjelaskan sesuatu. Namun, dia masih menahan kata-katanya. Bukankah terlalu kejam jika menolak Luo Yumeng di depan umum? Pada saat itu, hal itu mungkin menimbulkan trauma pada pikiran Luo Yumeng. Sayangnya, mari kita cari kesempatan untuk menjelaskannya setelah kita masuk. Setelah itu, Wu Yun juga mengangguk dengan canggung. Berkata, ayo pergi. Kemudian, mereka bertiga berjalan menuju perisai pelindung istana bersama-sama. Namun, ketika Wu Yun dan mereka bertiga berjalan ke lapisan pertama perisai pelindung, orang-orang di sekitar juga tidak menganggur. Banyak orang mengikuti dengan tenang dan berdiri tidak jauh dari Wu Yun. Tentu saja, tindakan ini jelas terlihat di mata Wu Yun. Di permukaan, orang-orang ini ingin berdiri lebih dekat. Namun nyatanya, pemikiran kecil mereka telah diketahui oleh Wu Yun. Mereka mungkin ingin menerobos masuk secara langsung ketika Wu Yun membuka perisai pelindung. Karena saat tutup pelindung dibuka tidak ada batasan. Selama mereka bisa memanfaatkan peluang, siapapun bisa masuk. Ini juga alasan mengapa Wu Yun bisa masuk bersama Pipi Daxia dan Luo Yumeng. Jelas sekali bahwa orang-orang ini ingin menerobos dengan paksa. Namun, Wu Yun jelas tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Segera, Wu Yun mengeluarkan 3 kunci, mengendalikannya dengan energi spiritual, dan dengan lembut meletakkannya di perisai pelindung. Saat riak berfluktuasi lapis demi lapis, perisai pelindung tiba-tiba terbuka tanpa peringatan apapun. Pintu masuk yang robek muncul di depan Wu Yun. Kalian berdua masuk dulu. Wu Yun berbalik dan berkata pada Pipi Daxia dan Luo Yumeng. Keduanya mengangguk, tapi sebelum masuk, pahlawan Pipi berbisik kepada Wu Yundu. Hati-hati, saya pikir orang-orang di belakang itu tidak jahat dan mungkin ingin memaksa masuk. Saya tahu. Wu Yun tersenyum acuh tak acuh. Saat pahlawan Pipi melangkah ke dalam perisai pelindung, itu terjadi pada saat ini. Saya mendengar ledakan tiba-tiba dari beberapa remaja di belakang saya, terbang menuju pintu masuk perisai pelindung dengan kecepatan yang sangat cepat. Oh, kamu di sini. Mata Wu Yun tiba-tiba menjadi dingin, lalu dia tiba-tiba mengambil tindakan. Angin tinju itu seperti guntur dan kekuatannya seperti kilat. Bang-bang. 2 pukulan dan 4. Keempat orang yang ingin menerobos ini sebenarnya dibunuh oleh Wu Yun dengan satu gerakan. Semua orang tersentak. Anda harus tahu bahwa Wu Yun saat ini hanya berada di alam Yuan He tingkat 6, tetapi 4 orang tadi berada di alam Yuan He tingkat ke-7. Bunuh 4 praktisi Yuan He Realm tingkat ke-7 dengan satu gerakan. Lagi pula, ketika dia melihat pemandangan di depannya, bahkan Feng Jiuchu dan kultivator alam Yuan He tingkat 9 lainnya pun matanya berkedut. Saya pikir dengan kekuatan mereka, selama mereka menemukan peluang, membunuh Wu Yun seperti mengambil sesuatu dari tas. Bagaimanapun, dalam hal budidaya, dia benar-benar menghancurkan. Namun kini tampaknya hal itu tidak semudah itu. Setidaknya, bahkan mereka tidak yakin apakah mereka bisa membunuh keempat orang ini dengan satu gerakan dalam situasi ini. Idiot! Wu Yun mengutuk rendah sebelum ada yang bisa bereaksi. Lalu dia melangkah ke dalam perisai pelindung. Di saat yang sama, perisai pelindung juga diblokir. Tidak mungkin mereka masuk dalam waktu 2 hari dari sekarang. Hanya ketika perisai pelindung benar-benar hilang 2 hari kemudian barulah mereka bisa masuk. Sekarang, mereka hanya bisa berdoa agar Wu Yun tidak menemukan sesuatu yang baik dalam 2 hari ini. Setelah melewati lapisan pertama dari perisai pelindung, lapisan kedua dari perisai pelindung penahan tidak berpengaruh pada mereka. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang keras terdengar. Gerbang istana perlahan terbuka. Di mata semua orang dengan rasa iri dan cemburu. Wu Yun dan mereka bertiga melangkah langsung ke lantai pertama istana Kaisar Abadi Yulong. Setelah mereka bertiga memasuki istana, pintu di belakang mereka otomatis tertutup kembali.
Wu Yun melihat sekeliling. Saya harus mengatakan bahwa struktur di dalamnya benar-benar mewah. Seluruh bagian dalam istana sebenarnya terbuat dari batu yang sangat langka yang disebut batu kristal. Jernih dan berpendar. Di belakang aula istana yang luas di pintu masuk terdapat koridor luas dan dalam yang tidak mengarah kemanapun. Wu Yun, Yu Meng, hati-hati. Kudengar ada banyak institusi di istana ini. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mati. Jangan lihat betapa damainya saat ini. Aku takut itu semua hanya ilusi. Saya tidak tahu. Jika kita mengambil satu langkah yang salah, kita mungkin menyentuh mekanisme yang dapat membunuh kita. Pahlawan pipi melihat sekeliling dengan hati-hati dan mengingatkan dengan suara rendah. Bagaimana caranya? Luo Yumeng memandang Wu Yun. Diminta. Wu Yun juga kembali menatap Luo Yumeng, matanya aneh, dan dia ragu untuk berbicara. Luo Yumeng memperhatikan sesuatu yang aneh pada Wu Yun dan berkata, jangan khawatir, saya bukan orang yang sembrono. Meskipun hubungan kita terjalin agak cepat, jangan khawatir, saya hanya akan setia kepada Anda dalam hidup ini. Tidak ada keraguan bahwa Luo Yumeng ini adalah kesalahpahaman lain. Setelah mengatakan ini, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Yumeng. Tubuhnya sedikit bergoyang, alisnya melengkung, dan dia tersenyum. Ditambah dengan sosoknya yang menarik dan cekung. Senyuman ini sungguh menawan. Hal itu membuat hati Wu Yun tiba-tiba bergetar. Kata-kata yang ingin dia ucapkan tertahan oleh senyuman Luo Yumeng. Sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya. Mungkin akan lebih baik jika Luo Yumeng berada di sisimu. Meskipun dia tidak semenarik Bai Lier, dia juga tidak dewasa dan seksi seperti Lian Ran. Tidak secerdas dan semanis Lin Zihan, juga tidak bijaksana dan berperilaku baik seperti Liu Moyan. Namun, dia bisa dibilang sebagai wanita yang menawan, dia menjemput pacarnya secara gratis. Karena dia berinisiatif mengirimnya ke pintu, biarkan dia. Bah. Bagaimana aku bisa menjadi sangat kotor? Bagaimana saya bisa layak untuk Luo Yao? Betapa bajingannya aku. Setelah mengalami pergumulan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya, Wu Yun dengan cepat menyingkirkan pikiran berantakan itu. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Namun, saat ini, dia juga tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya aku sudah terlalu lama tidak memiliki wanita di sisiku. Sebenarnya aku punya pemikiran seperti itu. Luo Yao, kapan aku akan bertemu denganmu lagi? Aku sangat khawatir suatu hari nanti aku akan melakukannya, lakukan bajingan itu hal-hal yang aku minta maaf padamu. Pikiran itu berhenti tiba-tiba, dan dia mengenyahkan pikirannya. Wu Yun melihat ke depan dan berkata, ayo pergi, ikuti saya tahu caranya pergi. Bab 1147 Sapuan yang tidak meninggalkan siapapun. Saat dia mengatakan ini, Wu Yun hendak mengeluarkan peta kediaman Kaisar Abadi Naga Kekaisaran dari cincin penyimpanan. Namun, saat dia baru saja mendapat ide ini. Namun tiba-tiba, di lautan kesadaran, suara lonceng penciptaan ilahi yang agak tidak menyenangkan terdengar. Hei, bocah, bukankah aku sudah memberitahumu semuanya? Aku akan mengajakmu menemukannya. Kamu meneleponku. Kamu sudah menunggu lama, dan aku harus mengambil inisiatif untuk berbicara. Oh, Wu Yun mengangguk dan menjawab, jika tidak disebutkan, dia benar-benar lupa tentang ini. Kemudian dia juga bertanya, bajingan tua, apakah kamu tahu bagaimana menuju ke sana? Apakah kamu tidak memerlukan peta? Omong kosong, siapa aku? Meskipun tata letak istana ini sudah terkemuka di dunia fanamu, tapi di depanku, itu tidak layak disebutkan. Jika kamu ingin peta, dengarkan saja aku. Lagi pula, peta malangmu hanyalah pengenalan kasar dan tidak ada gunanya sama sekali. Mendengarkan kata-kata percaya diri dari Tuhan Lonceng Penciptaan, Wu Yun mengerutkan kening. Jika dia mengatakan itu, bukankah dua peta yang telah dia kerjakan dengan susah payah akan sia-sia? Tidak berguna. Lonceng penciptaan ilahi sepertinya telah menebak apa yang dipikirkan Wu Yun. Berkata, tidak, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Saya akan memberitahu Anda bagaimana caranya nanti, tetapi Anda masih harus melakukannya di permukaan. Anda mengeluarkan peta dan meminta kedua teman Anda untuk mengikuti Anda. Jika ketika mereka bertanya, katakan saja kamu mengikuti peta, jadi tidak akan ada kecurigaan. Itu benar, Wu Yun mengangguk. Jika Luo Yumeng dan Pipi Daxia benar-benar menanyakannya nanti, mereka tidak memiliki peta ini. Sebagai sial, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat dia berbicara, Wu Yun dengan lembut menyentuh cincin penyimpanannya dengan jarinya. Gulungan kulit domba yang menggambarkan peta rute istana lantai pertama Istana Kaisar Abadi muncul di tangan Wu Yun. Sedangkan untuk peta yang menggabungkan keempat tablet naga, merupakan peta tingkat kedua dan belum digunakan. Tentu saja, sekarang orang tua seperti lonceng penciptaan ilahi itu ada, saya khawatir peta kartu naga tidak akan banyak berguna.
Dan saat Wu Yun mengeluarkan dua peta gulungan kulit domba. Hal itu langsung menarik perhatian Luo Yumeng dan Pipi Daxia. Ketika mereka membukanya dan mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah peta lantai pertama istana, ekspresi wajah kedua orang itu sangat indah. Ini saudaraku, peta ini sudah lama hilang. Setidaknya sudah ratusan tahun tidak terlihat. Dari mana kamu mendapatkannya? Pahlawan Pipi bertanya dengan ngeri. Bahkan Luo Yumeng tampak terkejut dan berkata, apakah ini benar-benar peta? Bagaimana ini bisa palsu? Wu Yun tersenyum tipis dan berkata, tetapi dari mana asalnya, saya harus memberi tahu Anda. Tuan, tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Pahlawan Pipi mengangguk, tetapi tidak melanjutkan bertanya. Saya mengambil peta itu dan melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, saudaraku, sepertinya ini adalah peta mansion. Namun, di peta ini, hanya ada beberapa tanda jalan sederhana, tetapi tidak disebutkan di mana harta karun itu disembunyikan. Sepertinya itu sangat penting bagi kami. Efek dari perampasan harta karun itu tidak terlalu besar. Tidak bisakah kamu melihatnya? Wu Yun mengambil kembali peta itu dan berpura-pura serius. Dia berkata, itu karena kamu belum menguasai keterampilanmu. Jangan khawatir, ikuti saja aku dan aku akan membawamu untuk menemukannya. Pada saat yang sama, dia juga berkomunikasi dengan lonceng penciptaan ilahi di lautan kesadaran. Bajingan tua, kamu harus memimpin jalannya. Dalam keadaan normal, lonceng penciptaan ilahi tidak ambigu sama sekali ketika menyangkut perampasan harta karun. Tak lama kemudian, keduanya bekerja sama dan memulai perjalanan untuk merebut harta karun itu. Tidak ada keraguan tentang keberadaan lonceng penciptaan ilahi. Wu Yun tidak hanya dapat menemukan lokasi setiap harta karun, tidak peduli seberapa tersembunyinya, dia juga dapat menemukannya dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat yang sama, Anda dapat menghindari semua senjata tersembunyi dengan aman. Jalan ini bisa dikatakan lancar. Belum lagi Pipi Daxia dan Luo Yumeng yang tidak sadar mengikuti di belakang mereka. Bahkan Wu Yun sendiri takut dengan metode lonceng penciptaan ilahi. Orang tua ini benar-benar mampu, dia benar-benar dapat menemukan lokasi setiap harta karun dengan akurat. Pahlawan Pipi dan Luo Yumeng semakin bingung. Faktanya, pahlawan Pipi mengambil peta itu beberapa kali dan merenungkannya berulang kali, namun dia masih tidak tahu bagaimana Wu Yun menemukan lokasi harta karun di peta tanpa tanda sama sekali. Tentu saja, dia bertanya pada Wu Yun lebih dari sekali. Tapi Wu Yun menunjuk ke peta, dan ngomong-ngomong, sepertinya memang begitu. Tetapi ketika dia melihat peta itu lagi, dia masih tidak mengerti di mana titik yang ditandai yang dikatakan Wu Yun. Namun, seiring berjalannya waktu, saya berhenti bertanya. Atau bisa dikatakan tidak mengherankan. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Ketika 2 hari berlalu, suara gemuruh keras terdengar di seluruh istana. Jika tidak ada yang lain, suara tersebut pasti disebabkan oleh hancurnya dan hilangnya pelindung di luar. Tidak akan lama lagi gelombang besar orang yang menunggu di luar akan menyerbu masuk dengan gila-gilaan. Tentu saja, Wu Yun tidak lagi mengkhawatirkan apapun. Karena dalam 2 hari terakhir, dia berjalan melewati seluruh istana dengan tergesa-gesa. Tidak ada keraguan bahwa dengan bantuan lonceng penciptaan ilahi, tidak ada yang terlewatkan. Saat ini, lantai pertama istana hanya berisi hal-hal yang tidak enak dipandang. Selama dia bisa menarik perhatiannya, dia tidak akan melepaskan apapun. Namun, ketika semua harta karun diperoleh, Wu Yun masih agak kecewa. Saya pikir saya bisa menemukan beberapa artefak, seni bela diri, dan sejenisnya. Tapi saya tidak mengharapkannya. Tersembunyi di tingkat ini adalah harta langka yang digunakan untuk membantu budidaya. Hal-hal yang diinginkan Wu Yun konon ada di lantai 2 dan 3. Tapi ini juga sangat bagus, setidaknya menurut situasi saat ini, budidayanya akan membuat lompatan lain. Mereka bertiga berjalan beberapa saat, lalu sebidang tanah datar muncul di depan mereka, dan tidak ada jalan untuk pergi. Diblokir oleh dinding batu. Kalau dipikir-pikir, ini seharusnya menjadi akhir dari lantai pertama istana. Hei, bocah, semua yang ada di sini telah dijarah. Cepat bagi rampasannya. Setengahnya untuk setiap orang. Lonceng penciptaan ilahi sudah sedikit tidak sabar. Tentu saja Wu Yun juga berpikir untuk berhenti dulu dan kemudian membuat rencana. Tapi setelah dipikir-pikir, saya lupa, sekarang sekelompok orang di belakang saya sudah masuk. Dan di antara orang-orang itu, seperti Feng Jiuchu dan lainnya, mereka pasti tidak akan langsung berburu harta karun, tetapi akan datang untuk membunuhnya. Keluar seperti ini, sekali ditemui, akan agak rumit. Lebih baik memurnikan dan melahap semua harta langka ini di sini. Selama tingkat kultivasi Fan meningkat, apa yang akan dia takuti saat bertemu Feng Jiuchu dan yang lainnya? Namun, sebelum membagi rampasan, Wu Yun harus melakukan satu hal lagi. Itu adalah Pipi Daxia dan Luo Yumeng. Memikirkannya,
Wu Yun membuang semua harta langka ke tanah. Tampaknya telah menumpuk menjadi sebuah bukit. Setelah itu, Wu Yun berkata, kalian berdua, pilih yang kalian inginkan. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat kemurahan hati Wu Yun, jadi mereka tidak tersinggung. Saya mulai mengobrak-abrik tumpukan harta karun langka yang berbentuk bukit kecil. Bab 1148 makan banyak dan menderita kerugian. Namun, keduanya bukanlah orang yang rakus. Bagaimanapun, mereka tahu betul bahwa Wu Yun hampir seluruhnya bertanggung jawab menemukan begitu banyak hal selama perjalanan ini. Yang mereka berdua lakukan hanyalah mengikuti Wu Yun dan kagum. Oleh karena itu, keduanya hanya memilih beberapa hal yang berguna bagi mereka. Jumlahnya tidak banyak, satu orang memilih sekitar 5 atau 6 potong. Totalnya hanya ada sekitar 10 buah, yang tidak layak disebutkan dibandingkan dengan seluruh bukit harta karun langka ini. Melihat ini, Wu Yun mau tidak mau bertanya, hanya itu yang kamu butuhkan, bukankah kamu perlu mengambil lebih banyak? Pahlawan pipi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu menemukan segalanya. Senang bisa berbagi itu bersama kita. Dan tidak ada gunanya meminta lebih banyak. Meskipun hal-hal ini dapat memainkan peran pendukung yang baik dalam kultivasi, penggunaan jangka panjang dalam jumlah besar akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh. Saudaraku, saya menyarankan Anda untuk menggunakan lebih sedikit, ada begitu banyak, gunakan perlahan di masa depan, jangan terburu-buru untuk sukses. Luo Yumeng juga menatap Wu Yun dengan mata yang dalam. Mungkin memiliki arti yang sama dengan pipi Daxia. Wu Yun mengatupkan bibirnya dan berkata, jika kamu benar-benar tidak menginginkannya, maka aku tidak akan sopan. Jangan lewatkan kesempatan ini, itu akan hilang setelah beberapa saat. Pipi Daxia dan Luo Yumeng tercengang, jelas mereka juga saya tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Yun. Tapi dia dengan cepat mengangguk dan berkata, sama-sama, ini milikmu, simpanlah. Wu Yun tersenyum dan tidak sopan. Namun, dia tidak menyimpannya. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang membuat Luo Yumeng dan pipi Daxia hampir kehilangan pandangan. Wu Yun sebenarnya duduk bersila, membuka mulutnya, menyatukan kedua tangannya, dan mulai melahap makanan. Melihat hal tersebut, pahlawan pipi berseru, saudaraku, apakah kamu gila? Kamu lupa apa yang baru saja saya katakan? Meskipun barang-barang ini bagus, tetapi jika kamu meminumnya dalam jumlah banyak, mungkin dapat meningkatkan budidayamu dalam waktu singkat. Waktu. Karena, itu akan berbahaya bagi jalur kultivasimu di masa depan, tetapi kamu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Karena hal lain yang membuatnya takut terjadi lagi di depan matanya. Ruo Wu Yun baru saja menelan beberapa harta langka secara langsung. Mungkin mereka hampir tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan Wu Yun secara langsung menelan 2 porsi cairan roh berusia 5.000 tahun selama konferensi Doudan. Namun, tak lama kemudian, mereka tidak dapat memahami atau menerimanya. Karena kecepatan Wu Yun menggerogoti makanannya begitu cepat sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak percaya seseorang bisa makan secepat itu. Tumpukan harta karun langka ini, yang menumpuk seperti bukit kecil, dimakan oleh Wu Yun hanya dalam beberapa lusin napas. Hal yang paling menakutkan adalah perut Wu Yun hanya sedikit membuncit saat ini. Biasanya, jika saya makan terlalu banyak, perut saya akan pecah. Tapi kenapa Wu Yun tidak? Kemana perginya semua makanan yang dia makan? Faktanya, Wu Yun tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan masih makan. Dia ingin makan semua tumpukan makanan seperti gunung ini. Saat ini, mereka berdua tercengang. Berdiri diam, Wu Yun sekali lagi memberikan dampak buruk pada pemahaman mereka. Sebelumnya, mereka tidak pernah memikirkannya. Manusia sebenarnya punya kemampuan ini. Segera, di bawah tatapan mereka yang tidak berkedip, Wu Yun benar-benar memakan semua tumpukan harta langka ini. Setelah selesai, Wu Yun terlihat menyeka mulutnya, seolah masih ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, baik pipi Daxia dan Luo Yumeng memiliki pertanyaan yang sama dan ingin meneriakkannya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Monster macam apa orang ini? Nyatanya, Wu Yun sendiri sebagai pihak yang terlibat juga ikut kebingungan. Dia awalnya ingin makan beberapa makanan dan mencoba memperbaikinya terlebih dahulu, lalu mengambil tindakan berdasarkan situasinya. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa saya tidak bisa berhenti memakannya. Adapun mengapa itu tidak bisa berhenti, mungkin itu adalah lonceng penciptaan ilahi. Namun, ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Setelah menelan begitu banyak, jumlah energi yang terkumpul di dalam tubuh bisa digambarkan sangat menakutkan. Satu demi satu, itu mengenai meridiannya dengan gila-gilaan. Wu Yun bahkan merasa jika dia bisa menyerap semua energi sebesar ini. Saya khawatir tingkat kultivasi dapat langsung melonjak setidaknya ke alam pencerahan tingkat ke-7 atau ke-8.
Namun, Wu Yun lebih tahu bahwa ini tidak mungkin. Jika dia benar-benar melakukan ini, maka kultivasinya dalam kehidupan ini mungkin akan berada pada tingkat pencerahan ke-7 atau ke-8, dan dia tidak akan pernah bisa membuat kemajuan 1 inci pun. Aku pergi, apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa menyerap begitu banyak. Haha, jangan khawatir, nak. Aku di sini, jangan khawatir. Pada saat ini, suara Dewa Lonceng Penciptaan datang. Pada saat ini, suara bajingan tua itu penuh dengan keserakahan dan kegembiraan yang tidak tahu malu. Ayo, ayo, seperti yang telah disepakati sebelumnya, setengah untuk 1 orang. Pamanmu, ini setengah untuk 1 orang. Bajingan tua, apakah kamu ingin aku dan kamu mati bersama? Wu Yun melihat kejam Dewa Penciptaan di dalam tubuhnya. WR menumpuk bola energi dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Saya tidak mendapat sepertiganya, tapi setengahnya. Hei, jangan tidak sabar. Lonceng Penciptaan Ilahi sepertinya telah menebak reaksi Wu Yun dan tidak terburu-buru. Dia menghiburnya, kamu bocah, jangan pernah memikirkannya. Bisakah kamu menyerap lebih banyak jika aku memberimu lebih banyak? Apakah kamu tidak menginginkan meridian ini? Tidak menginginkan masa depanmu? Jangan khawatir, untuk apa aku tersisa kamu sudah cukup untuk kamu tingkatkan setidaknya sekali. Tingkat ketiga dari kultivasi juga merupakan batas dari tubuh fisikmu. Jika kamu berbuat lebih banyak, kamu harus sangat jelas tentang konsekuensinya. Wu Yun memamerkan giginya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Faktanya, memang demikian. Melonjak 3 tingkat kultivasi sekaligus sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia lakukan dalam situasi saat ini. Tidak peduli seberapa besarnya, bahkan keberadaan jiwa bela diri yang melahap dan tubuh suci abadi tidak dapat menutupi kerusakan permanen yang disebabkan oleh peningkatan pesat ini pada tubuh fisik. Pergilah. Setelah menahannya untuk waktu yang lama, Wu Yun akhirnya mengutuk Lonceng Penciptaan Ilahi. Bukan karena hal lain, tapi aku tidak tahan dengan wajah serakah lelaki tua ini. Hei, Lonceng Penciptaan Ilahi telah lama terbiasa dengan hal itu, dan dia tersenyum, seolah konspirasinya telah berhasil. Tidak lagi mempedulikan hal lain, dia mulai melahap energi yang dibaginya. Tidak butuh waktu lama, hanya beberapa suap besar, dan setidaknya 2/3 dari sisa bola energi ditelan bersih olehnya. Wu Yun juga menghela nafas dan menggunakan Devouring Martial Spirit. Mulailah menyerap dan menyempurnakan energi yang tersisa. Dalam proses pemurnian dan penyerapan, Wu Yun selalu merasa dirugikan. Namun nyatanya, kondisi fisiknya saat ini hanya mampu menyerap sebanyak itu. Sungguh keji. Setelah bekerja keras selama 2 hari, saya akhirnya membuatkan pakaian pernikahan untuk orang lain. Namun meskipun demikian, setelah memurnikan dan menyerap tumpukan energi ini, tingkat kultivasinya pasti akan meningkat ke alam Yuan He tingkat 9. Jika waktunya tiba, tunggu Feng Jiuchu dan yang lainnya membalas dendam. Hehe. Bab 1149 Peningkatan dalam budidaya, bertemu musuh. Ada dukungan dari Devouring Martial Soul. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, Wu Yun telah memurnikan dan menyerap semua energi yang tersisa. Berubah menjadi aura yang dibutuhkan tubuhnya. Dan tingkat kultivasinya, seperti yang diharapkan, melonjak ke tingkat ketiga. Dia mencapai alam Yuan He tingkat 9 dalam satu gerakan. Saat ini, Pipi Daxia dan Luo Yumeng yang selama ini menonton dari pinggir lapangan berulang kali mengalami kelesuan. Saat ini, dia menjadi lebih tenang. Lihatlah melampaui permukaan. Pada saat ini, mereka tidak terkejut dengan lonjakan tiba-tiba Wu Yun dalam kultivasi tingkat ketiganya. Sebaliknya, saya sangat terkejut karena telah memakan begitu banyak harta karun langka. Bukan saja dia tidak mati karena ledakan, dia bahkan mampu mengendalikan kondisinya dalam jangkauan yang dia mampu tanggung. Sebenarnya hanya meningkatkan 3 tingkat budidaya. Bagaimana hal ini dilakukan? Keduanya saling memandang, dan pada saat ini, tebakan umum muncul di hati mereka. Saudaraku, jujurlah, apakah ada sesuatu yang aneh di tubuhmu? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu? Set. Wu Yun dengan lembut meletakkan jari telunjuknya di bibirnya, tidak membiarkannya melanjutkan. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Yah, itu rahasia." Mendengar jawaban ini, Pipi Daxia dan Luo Yumeng memperkuat kecurigaan mereka. Diperkirakan pasti ada sesuatu yang aneh pada tubuh Wu Yun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan orang biasa? Namun, karena Wu Yun tidak ingin mengatakan apapun, mereka berhenti bertanya lagi. Tidak peduli apa, mereka tidak rugi dalam perjalanan ke lantai pertama istana ini. Meski satu orang hanya mengambil 5 atau 6 jenis harta langka. Tapi orang harus selalu tahu bagaimana caranya menjadi puas. Jika Wu Yun tidak membawa mereka bersamanya, tetapi dengan orang-orang di belakangnya. Belum lagi 5 atau 6 spesies, saya khawatir saya tidak akan bisa menangkap bahkan rambutnya.
Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa lantai pertama istana telah dihancurkan seluruhnya oleh Wu Yun. Dan itulah yang terjadi. Sekarang orang-orang yang datang dari belakang sudah bubar. Mereka mencari kemana-mana untuk menemukan harta karun. Namun, apakah ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Belum lagi akan sulit bagi mereka untuk menemukan tempat persembunyian harta karun tersebut. Kalaupun ditemukan, sudah diambil oleh Wu Yun. Selain itu, mereka juga harus menghadapi berbagai senjata tersembunyi di lantai satu istana. Padahal saya baru masuk kurang dari setengah jam. Namun banyak orang yang meninggal secara tragis akibat senjata tersembunyi dari lembaga-lembaga tersebut. Bahkan banyak orang yang berteriak-teriak bahwa lantai pertama mansion itu bohong. Bagaimana bisa ada harta karun omong kosong? Adapun Feng Jiuchu, Bai Xiu dan Li Yingfeng, ada juga sekelompok orang yang berasal dari negara bagian dan kota yang sama dengan mereka dan sangat dekat dengan mereka. Dia tidak mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk mencari harta karun. Tujuan utama mereka saat ini adalah menemukan Wu Yun dan membunuhnya. Mengenai perampasan harta karun itu, kita akan membicarakannya nanti. Ngomong-ngomong, kelompok orang ini juga terlihat agresif. Termasuk Feng Jiuchu dan Bai Xiu, total ada 6 pembudidaya Yuan He Jingjiu. Selain itu, ada 5 praktisi di alam Yuan He tingkat 8, dan 4 praktisi di alam Yuan He tingkat ke-7. Ada 15 orang dalam kelompok itu. Apalagi karena dia tahu Luo Yumeng dan Pipi Daxia pasti akan tinggal bersama Wu Yun. Oleh karena itu, ke-15 di antaranya telah mencapai mufakat. Mereka bekerja sama dan membunuh mereka bertiga. Tentu saja, alasan mengapa mereka memilih untuk bergabung lebih karena mereka telah menyaksikan adegan di mana naga suci memasuki tubuh Wu Yun. Yang paling mereka takuti saat ini bukanlah Wu Yun sendiri. Tapi dia takut pada naga itu. Meskipun mereka juga dapat merasakan bahwa tingkat budidaya naga yang sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tapi setidaknya menurut pengetahuan mereka saat ini, itulah naga yang mengikuti Kaisar Abadi Naga. Pastinya tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, dengan banyaknya orang yang bergabung, saya merasa lebih nyaman. Adapun Wu Yun sendiri, mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat 6 dari alam Yuan He. Bahkan pada saat itu, dia membunuh 4 praktisi Yuan He Realm tingkat 7 dengan satu gerakan. Tapi menurut mereka semuanya luar biasa. Bagaimana keempat sampah itu dibandingkan? Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk mengetahui keberadaan Wu Yun, jadi mereka hanya bisa bergerak maju dan mencari jejak Wu Yun kemana-mana. Pada saat ini, di bagian terdalam istana, Wu Yun berdiri dan membersihkan debu setelah menembus 3 tingkat budidaya berturut-turut. Dia berkata kepada Pipi Daxia dan Luo Yumeng, "Oke, jangan kaget. Jika prediksinya bagus, saya pikir musuh saya juga telah masuk." Dia merenung sejenak dan kemudian berkata, "Mengapa kamu tidak mundur? Pertama, jangan tinggal bersamaku." Luo Yumeng dan Pipi Daxia bukanlah orang biasa, jadi mereka secara alami dapat memahami arti kata-kata Wu Yun. Sebelumnya di luar, Feng Jiuchu dan yang lainnya penuh dengan niat membunuh. Hanya saja jumlah orangnya terlalu banyak dan sulit untuk berbuat apapun. Sekarang mereka berada di istana ini, sudah jelas bahwa tujuan utama mereka adalah untuk membunuh Wu Yun. Dan saat ini mereka bersama Wu Yun, jadi saya khawatir mereka berdua juga menjadi sasaran pembunuhan. Ayo, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Jangan khawatir saudaraku, jika mereka ingin membunuhmu, mereka harus melewatiku dulu. Pahlawan Pipi tidak menunjukkan niat untuk mundur. Ya, Wu Yun, kataku, aku pacarmu. Dalam hal ini, aku tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padamu. Kata Luo Yumeng juga. Wu Yun mengerutkan kening, tetapi tidak mengelak. Karena dia tidak khawatir akan mempersulit kedua orang ini. Dia tidak terkalahkan di alam yang sama, tapi sekarang apalagi satu Feng Jiuchu, bahkan 10 Feng Jiuchu mungkin tidak dapat membunuhnya. Alasan kenapa dia menanyakan hal ini hanya karena dia takut jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, Pipi Daxia dan Luo Yumeng akan merasa kesal. Lagi pula, kalau soal berteman, itu tidak akan baik. Karena tak satu pun dari mereka punya niat untuk mundur, tidak perlu khawatir. Dia berkata, "Mari kita kembali ke cara kita datang dan keluar dan menunggu lantai 2 istana dibuka. Namun, saya pikir kita pasti akan bertemu mereka di jalan keluar. Jangan khawatir, kita akan bertarung jika kita bertemu mereka. Dengan orang-orang itu, mereka tidak bisa menahan kita." Pahlawan Pipi tidak khawatir, dia cukup percaya diri. Luo Yumeng juga mengangguk dan mengikuti dengan cepat. Namun, sebelum pergi, Wu Yun dengan sengaja menekan budidayanya kembali ke alam Yuan He tingkat 6 sebelumnya. Menghadapi Luo Yumeng dan Pipi Daxia, mereka mempertanyakan mengapa Wu Yun berbuat begitu banyak. Wu Yun tersenyum ringan dan menjawab, "Bukan apa-apa, saya hanya ingin memberi mereka sedikit kegembiraan. Seperti kata pepatah,
musuh tidak selalu bertemu. Tanpa diduga, Feng Jiuchu dan kelompoknya sangat cepat. Tidak lama sebelum Wu Yun dan yang lainnya kembali dengan cara yang sama, kedua pihak bertemu. Sekarang tim Feng Jiuchu yang terdiri dari 15 orang hanya tersisa 12 orang. Saya menemukan beberapa senjata tersembunyi di jalan. Salah satu anggota sekte di alam Yuan He tingkat 8 dan dua teman sekelas di alam Yuan He tingkat ke-7 meninggal. Mereka sudah dipenuhi amarah. Melihat Wu Yun saat ini, kemarahan ini langsung meledak. Bab 1150 tangkap semuanya dalam satu gerakan. 12 orang yang tersisa segera mengepung Wu Yun dan mereka bertiga. Feng Jiuchu adalah orang pertama yang berteriak dengan marah, ayo kita lakukan bersama, pergilah dan hentikan pipi Daxia dan Luo Yumeng. Saat dia mengatakan itu, Feng Jiuchu menunjuk ke arah kerumunan. Lalu dia berkata, Bai Siyu, Ayano Kouji, Yu Wangsheng, kalian bertiga bergabung denganku dan bergabung untuk membunuh Wu Yun. Jangan biarkan orang ini memiliki kesempatan untuk melawan. Kecepatannya harus cepat, dan di sana pasti tidak ada kecelakaan. Oke, mereka pasti sudah mendiskusikannya sejak lama. Pada saat ini, 3 orang yang namanya dipanggil oleh Feng Jiuchu tidak keberatan dan langsung mengangguk setuju. Tentu saja, meski tidak mengatakannya dengan jelas, mereka berdua tahu maksud kecelakaan itu. Apa yang disebut tidak memberi Wu Yun ruang untuk melawan sebenarnya berarti tidak memberi kesempatan pada naga untuk keluar membantu Wu Yun. Namun, sekarang Wu Yun berurusan dengan mereka, apakah dia memerlukan bantuan Shenlong Wu Hun? Jelas tidak perlu. Tentu saja, hanya Wu Yun sendiri yang mengetahui hal ini, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika dia melihat pengaturan Feng Jiuchu, Luo Yumeng segera bersandar pada Wu Yun. Pahlawan pipi juga berbisik, saudaraku, hati-hati, orang-orang ini datang dengan niat buruk. Aku akan menghentikan mereka untukmu nanti. Kamu bawa Yumeng dan pergi dulu, aku akan datang nanti. Terima kasih, tidak perlu. Wu Yun tersenyum tipis, lalu melangkah maju dan berdiri di depan mereka berdua. Kemudian, dia berbalik dan berkata pada pipi Daxia dan Luo Yumeng. Aku akan merepotkanmu nanti. Perhatikan bagian ini satu per satu. Jangan biarkan siapapun lolos. Hari ini, aku akan menangkap mereka semua, tidak meninggalkan siapapun. Saudaraku, ini. Pergilah depan, percayalah padaku. Pipi Daxia sangat skeptis. Namun, Wu Yun langsung mencegat kata-katanya. Pada saat ini, baik pipi Hiro maupun Luo Yumeng tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Yun. Hatiku penuh dengan pertanyaan. Namun, ketika mereka melihat mata Wu Yun yang sangat tegas, rasa percaya yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Pada saat ini, mereka bahkan secara tidak sadar percaya bahwa Wu Yun seharusnya memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Keduanya tanpa sadar menyingkir, meninggalkan Wu Yun berdiri sendirian di tengah kerumunan. Tindakan seperti itu membuat Feng Jiuchu dan yang lainnya langsung tercengang. Saya tidak tahu trik apa yang dimainkan Wu Yun dan yang lainnya. Namun, tawa Feng Jiuchu yang mencemooh segera terdengar. Dengan cara ini, hal itu akan menjadi lebih baik bagi mereka. Awalnya saya khawatir Luo Yumeng dan pipi Daxia tidak akan mampu memberikan pukulan fatal pada Wu Yun. Sekarang tampaknya Wu Yun berinisiatif memberi mereka kesempatan ini. Tiba-tiba, aku mendengar Feng Jiuchu berkata dengan marah, Wu Yun, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya, tetapi tidak ada pintu ke neraka tetapi kamu menerobos masuk dan menghentikan kami untuk mencegah kami melarikan diri. Hanya karena kamu berada di alam Yuan He tingkat ke-6. Kamu terlalu banyak berpikir. Lakukan. Setelah memberi perintah, Feng Jiuchu melangkah keluar terlebih dahulu. Mengikuti dari belakang, Bai Siyu, Ayano Kouji, dan Yu Wangsheng segera menyusul. Anggota kelompok lainnya mempertahankan rencana mereka tidak berubah dan masing-masing menyerang pipi Daxia dan Luo Yumeng. Pada saat ini, 4 aura budidaya tingkat ke-9 alam Yuan He menyapu ke arah Wu Yun. Pada saat yang sama, mereka berempat melancarkan serangan fatal, berniat membunuh Wu Yun dengan satu gerakan. Pada saat ini, mereka berempat memasang ekspresi garang di wajah mereka. Tampaknya Wu Yun menaruh dendam terhadap mereka karena membunuh ayahnya. Faktanya, Wu Yun tidak begitu mengerti mengapa mereka terlihat begitu garang. Sepertinya tidak ada kebencian yang besar. Bahkan, mungkin Feng Jiuchu dan yang lainnya tidak tahu mengapa mereka memasang ekspresi begitu ganas. Namun, semua itu tidak penting sekarang. Yang penting mereka akan segera mati. Karena mereka terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Atau mungkin mereka terlalu meremehkan Wu Yun. Tepat ketika mereka berempat hendak memukul Wu Yun tiba-tiba menyentuhkan jarinya pada cincin penyimpanan. Senjata ilahi, Wu Yu Stardis, tiba-tiba muncul di telapak tangan Wu Yun. Tiba-tiba memperbesar. Bang bang, bang bang. 4 suara terdengar berturut-turut. Kemudian 4 suara ratapan tragis terdengar.
Belum lagi orang lain, bahkan Feng Jiuchu sendiri pun tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Jelas sekali mereka akan memukul Wu Yun. Jelas Wu Yun hanya memiliki alam Yuan He tingkat 6. Tapi orang ini tiba-tiba membuat budidayanya melonjak ke alam Yuan He tingkat 9. Pada saat yang sama, senjata yang sangat kuat hingga membuat mereka tercekik muncul di tangannya. Dia bahkan tidak sempat melihat dengan jelas senjata apa itu. Lalu aku merasakan kepalaku berdengung. Kemudian dia kehilangan kesadaran. Apalagi dia kehilangan kesadaran secara permanen. Pasalnya, otak mereka berempat langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Wu Yun. Kabut darah memenuhi langit dan otak berceceran. Adegan di depan mereka pun membuat orang lain yang bersiap mengepung pipi Daxia dan Luo Yumeng langsung membeku di tempat. Bahkan Luo Yumeng dan pipi Daxia tercengang saat itu juga, menatap Wu Yun dengan mulut terbuka. Meskipun mereka tahu bahwa Wu Yun memiliki alam Yuan He tingkat 9. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kemampuan tempur Wu Yun yang sebenarnya begitu menakutkan. Di manakah kekuatan tempur yang dapat dilepaskan oleh seorang kultivator tingkat 9 di alam Yuan He? Yang paling membuat mereka takut adalah senjata mengerikan yang dipegang Wu Yun di tangannya. Sekilas, ini tampak seperti senjata perisai biasa. Namun, jika Anda fokus sedikit saja, Anda bisa melihatnya. Hal ini sungguh luar biasa. Setidaknya aku takut. Sebelum dia menyelesaikan pikirannya, Wu Yun bergerak lagi. Jelas sekali, Wu Yun tidak ingin memberikan terlalu banyak kesempatan kepada orang-orang itu untuk bereaksi. Bagaimanapun, mereka semua akan dibunuh. Dan lebih baik membunuh mereka lebih awal daripada membunuh mereka terlambat. Selagi mereka masih dalam keadaan ketakutan, inilah saat yang terbaik. Sekali Anda bereaksi, Anda pasti akan mendapat banyak masalah. Bergerak seperti yang Anda katakan. Gerakan Wu Yun sangat cepat, dan dia bisa bergerak seperti naga, bukankah itu gerakan biasa? Kecepatannya secepat kilat, menenun di antara orang banyak. Kemanapun dia lewat, dia mendengar suara ratapan yang tragis dari waktu ke waktu. Dibutuhkan kurang dari 10 napas. 8 orang yang tersisa semuanya jatuh ke tanah. Luka yang sama seperti Feng Jiuchu dan lainnya. Kepala semua orang hancur berkeping-keping oleh Wu Yu Stardust di tangan Wu Yun. Wu Yun, kamu adalah Tuhan. Saat ini, pahlawan pipi dan Luo Yumeng telah mengenali keberadaan benda di tangan Wu Yun. Namun, Wu Yun tidak membiarkan dia terus berbicara. Dia tersenyum, mengambil kembali dis bintang domain bela diri, dan berkata, jaga rahasianya untukku.